pertama kita harus menimbang berapa berat dari ikan itu. Berat dari ikan itu adalah sebesar 290 gram. Yang kedua yaitu panjang tubuh dari ikan mujair adalah sebesar 23 cm. Bentuk tubuh dari ikan mujair adalah pipi. Kepala ikan berbentuk tumpul atau lancip. Mulut pada ikan mujair itu terminal, yang mana terminal itu adalah mulut berada tepat di ujung hidung. Sungut pada ikan mujair itu tidak ada. Lubang hidung pada ikan mujair itu ada. Sisik pada ikan mujair itu ada. Burat sisi pada ikan mujair ada. Yang ini adalah burat sisi pada ikan mujair. Sirip pada ikan mujair itu ada. Yang mana sirip-siripnya itu yaitu berada di sekitar tubuh ikan. Ini adalah sirip-sirip dari ikan mujair. Yang terakhir yaitu sirip tambahan pada ikan mujair tidak ada. Oke, bismillah. Kita mulai untuk identifikasian bab 2-nya. Yang pertama kita akan melihat bagian mulut ikan ini protactile atau non protactile ya. Kalau protactile tuh dia bisa disembulkan. Contohnya tuh gini. Dia ikan tuh akan membuka mulutnya ya. Nah, itu ini. Bisa disembulkan. Nah, berarti dia protactile. Yang kedua ukuran mulutnya nih ketika dimasukkan jari kelingking dia akan masuk berarti dia lebar. Contohnya seperti ini. Masuk ya lebar ya. Dan yang posisi mulutnya terhadap mata, bola mata dia di depan bola mata. Posisi mulutnya. Ini. Oke. Habis itu ada ukuran bibirnya tebal. Keadaan bibirnya keduanya berlipatan ya. Ini. Dan hubungan kedua bibir atas tersambung dengan bibir bawah. Tuh. Bisa dilihat ya. Oke. Yang ketiga itu ada moncong rostrumnya ya, berukuran pendek ya. Lancip tumpul ya. Iya. Dan juga ada sungutnya nggak ada ikan ini ya. Ikan mujair tak ada sungut. Oke. Kita lanjutkan ke bab 3 ya. Bab 3 itu ada jari-jari, sirip dan jari-jari. Siripnya itu ada lengkap ya kalau ikan mujair ini. Ini dorsal. Ini ventral ya. Pektoral ya, sirip dada, pektoral. Ini ventral, ini caudal, ini anal. Oke, kita untuk sirip punggungnya dia ada ya, memiliki sirip punggung sempurna ya. Ada sirip keras, ada sirip lemah mengeras, ada sirip lemah. Hanya satu ya sirip punggungnya. Bisa diperlihatkan. Oke. Letak sirip punggungnya di belakang kepala, bagian anterior badan. Ini dia. Ya, betul ya. Oke. Untuk permulaan dasar sirip punggung persis di bagian sama pektoralnya ya. Gelap ya. Nah, pektoralnya ini sama ya, persis ya. Oke. Habis itu ada sirip dada. Nih. Dia bagaimana? Vertikal. Yaps. Ya. Oke. Daerahnya di bawah linea lateralis, di belakang tutupin pasang operculum. Oke. Habis itu ada sirip perutnya ini. Nah, sirip perutnya apa? Tidak ada ya, sirip perutnya ada. Tidak termodifikasi ya.
sirup dibandingkan sirup dada. Dia itu torsik ya, torsik. Letak di bawah sirup dada. Ini sirup dada. Nampak ya? Sirup dada. Ini sirup perut pectoralis. Ventral. Sama ya di bawah ya. Dia habis itu sirup anal. Sirup anal tidak menyatu ya. Dia berpisah dengan sirup ekor ya. Nah, habis itu ada bagian pangkal sirup arus diliputi sisi. Iya, diliputi sisi pangkalnya. Nih. Ini sisinya nih. Nah, apa ya sisinya? Ini sini. Oke, habis itu ada sirip ekor. Sirip ekornya berbentuk tegak dan berpinggiran tegak. Nih, sama seperti ikan rejum, Silagosihama. Contoh yang modul ini ya. Yap, sama ya. Oke. Yang kedua, yang terakhir ya. Yang terakhir itu bagian sirip. Jari-jari sirip, dia ada yang keras, ada yang lemah mengeras, ada yang lemah ya. Yang paling belakang itu biasanya lemah dia. Jadi dia perhitungannya itu dia sirip keras dia memakai huruf Romawi ya, dan sirip lemah mengeras dan sirip lemahnya itu digabungkan. Dia digabungkan nilainya. Jadi dia sirip keras pakai huruf Romawi, titik sirip gabungan sirip tambahan dari sirip keras dan sirip lemah mengeras dan lemah digabungkan jumlahnya. Seperti itu. Supaya ini kan nggak ada sirip kerasnya. Ini sirip lemah semua. Nah, ini apanya nih? Nah, seperti itu ya. Nah, ini ikan mujair ya, mujair. Jadi sampai sini saja kita pembahasan tentang mujair ya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya di bab selanjutnya. Nah, saya akan setelah saya telah menjelaskan tentang latihan 2 dan 3 ya. Semoga teman-teman atau informasi ini atau hasil dari identifikasi saya dapat digunakan dan menjadi sumber informasi bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rizka Monika Salalahi, NIM 19030204. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi ikan mujair bagian linea lateralis, perhitungan sisik, dan morfometrik. Sebelum saya melakukan identifikasi, ada baiknya saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai linea lateralis, perhitungan sisik, dan morfometrik. Kita mulai dari linea lateralis. Linea lateralis pada ikan adalah suatu garis yang dibentuk oleh pori. Nah, fungsi dari linea lateralis ini adalah alat pendeteksi tekanan air pada ikan. Lalu untuk susunan linea lateralis itu ada 3. Yang pertama, lengkap dan sempurna. Lalu lengkap tetapi tidak sempurna. Dan yang terakhir, tidak lengkap. Nah, untuk bentuknya, linea lateralis pada ikan itu ada 4. Yang pertama adalah menyerupai garis lurus. Lalu yang kedua ada hampir menyerupai garis lurus. Yang ketiga ada garis yang melengkung ke atas. Dan terakhir ada garis yang melengkung ke bawah. Jumlah baris linea lateralis pada ikan juga itu berbeda-beda. Ada yang 1 baris, 2 baris, dan 3 baris. Lalu untuk perhitungan jumlah sisik, biasanya yang dihitung itu yang pertama adalah jumlah sisik di depan sirip punggung, lalu jumlah sisik pipi, jumlah sisik di sekeliling badan, jumlah sisik batang ekor, jumlah sisik pada garis rusuk, dan jumlah sisik di atas dan di bawah garis rusuk. Lalu kita masuk ke morfometrik. Morfometrik itu apa? Morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh. Nah, jadi fungsi dari morfometrik ini ada banyak. Salah satunya untuk mengidentifikasi jenis ikan dan umurnya. Jadi dari pengukuran morfometrik kita bisa tahu bahwa usia ikan itu berapa, terus dari tergolong familia apa, kita bisa tahu. Nah, biasanya dalam pengukuran morfometrik itu yang diukur apa saja? Yang pertama adalah SL atau panjang baku. Kedua, TL atau panjang total.
lalu yang ketiga ada HDL atau panjang kepala, yang keempat ada BDH atau tinggi badan, lalu ada ED itu lebar mata, terus DL itu panjang garis keras sirip punggung, lalu ada panjang sirip dada atau POL. Selanjutnya ada panjang jari-jari keras sirip dubur atau AL, kemudian ada panjang sirip perut atau VL, lalu lebar interorbital atau ORB, lalu panjang ruang interorbital atau IORL, lalu kemudian ada panjang kuduk, itu biasanya disebut NOL, kemudian ada panjang hidung atau SNL. Nah, dalam identifikasi ini kita bakalan mengukur yang sudah saya sebutkan tadi, kayak panjang baku, panjang total, dan lain-lainnya. Lalu untuk perhitungan sisiknya juga begitu. Baik, mari kita mulai identifikasinya. Oke, saya akan memulai identifikasi linea lateralis, perhitungan sisik, dan morfometrik dari ikan mujair. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktik ini atau identifikasi ini adalah yang pertama penggaris. Penggaris itu gunanya untuk mengukur morfometrik dari ikan. Lalu kedua milimeter block itu gunanya untuk mengukur panjang ikan. Lalu sebagai bahan identifikasi kita gunakan ikan mujair. Baik, kita akan masuk ke identifikasi yang pertama, itu linea lateralis. Linea lateralis dari ikan mujair tergolong lengkap tapi tidak sempurna, dikarenakan linea lateralis tidak berhubungan. Seperti yang bisa kita lihat, linea lateralis dari ikan mujair itu ada dua. Sini satu, lalu di sini satu. Mereka ini berbentuk melengkung ke bawah, tetapi mereka tidak berhubungan, karena itulah mereka tergolong lengkap tapi tidak sempurna. Lalu kita masuk ke perhitungan sisik. Yang pertama adalah sisik di depan sirip punggung. Sisik di depan sirip punggung itu dihitung dari depan sirip punggung hingga ke belakang kepala. Itu dihitung ada 5, lalu dikali 2 menjadi, berarti totalnya ada 10 sisik di depan sirip punggung. Lalu untuk sisik pipi kita hitung dari ujung bola mata hingga ke sudut preoperculum. Itu ada 4 dikali 2 menjadi 8, berarti ada 8 sisik pipi. Lalu selanjutnya di sekeliling badan. Sekeliling badan itu dihitung dari tegak lurus ke bawah dari depan sirip punggung, berarti dari sini hingga ke bawah sini. Itu dihitung ada 11, yang dikali 2 berarti totalnya ada 22 sekeliling sisik di sekeliling badan. Lalu batang ekor. Batang ekor kita hitung di sini. Itu setelah dihitung ada 7 sisik, yang dikali 2 berarti ada 14 sisik batang ekor. Lalu masuk ke garis rusuk. Garis rusuk kita hitung dari pangkalan bahu hingga ke pangkal ekor. Itu ada 22. Yang dikali 2 lagi itu berarti 44. Ada totalnya 44 sisik garis rusuk. Lalu yang terakhir di atas dan di bawah garis rusuk. Kalau di atas kita hitung dari depan sirip punggung hingga ke garis rusuk. Lalu yang di bawah kita hitung dari garis rusuk hingga ke dekat anus ini, miring ke bawah. Itu totalnya ada 30, yang kalau dikali 2 berarti ada 60 sisik di atas dan di bawah garis rusuk. Lalu kita masuk ke morfometrik. Yang pertama kita hitung adalah panjang badan. Panjang badan dari ikan mujair bisa kita lihat dari sini. Panjang badannya, panjang baku, badan baku itu ada 26. Sekitaran 26 atau 27. Lalu untuk panjang total hanya kita tinggal tambahkan panjang ekornya. Yang jikalau dihitung, kalau kelebihan bisa dipakai penggaris, itu ada 32 cm. Lalu panjang kepala dari sini hingga ke sini itu ada 7 cm. Tinggi badan dihitung secara vertikal itu ada 11 cm. Lalu lebar mata ini dihitung ada
1,2 cm, lalu panjang jari-jari keras sirip punggung. Jadi dari sini kita ambil yang paling panjang, itu ada 7 cm, lalu panjang sirip dada ini, jika dihitung dengan penggaris, kita bisa dapat 8 cm. Lalu selanjutnya panjang jari-jari keras sirip dubur. Kita hitung yang paling panjang. Itu setelah dihitung bisa didapatkan 8 cm. Lalu panjang sirip perut. Itu panjang sirip perut ada di bawah sini. Kita hitung, bisa kita dapatkan ada 6 cm. Lalu lebar interorbital itu dari antara pinggir atas kedua mata, berarti dari mata ini sampai ke mata yang sebelahnya kita ukur berapa jaraknya, itu didapatkan 4 cm. Lalu selanjutnya panjang ruang interorbital, itu dia dari antara ujung depan kuduk sampai pertengahan lubang hidung, berarti dari sini ujung depan kuduk ini hingga pertengahan lubang hidung ikan itu ada di sini, itu didapatkan ada 6 cm. Lalu selanjutnya panjang kuduk ini dari ujung belakang dan ujung depan kuduk. Ujung belakang ini ujung depan kuduk dan ini ujung depannya, itu kira-kira ada 2 cm. Lalu yang terakhir adalah panjang hidung diukur dari jarak antar bagian ke muka pada hidung sampai ke pinggir rongga mata terdepan, berarti dari sini hingga ke ujung hidung, itu didapatkan 2 cm. Nah, seperti itulah identifikasi linea lateralis, perhitungan sisik, dan morfometrik dari ikan mujair. Selamat praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Mulia, NIM 1903020056. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen dan sistem otot pada ikan mujair. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih sistem integumen pada ikan mujair, kita harus tahu dulu apa itu sistem integumen. Sistem integumen adalah bagian luar tubuh seperti kulit, sisik, sirip, warna, dan lain-lain yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasi hewan di lingkungan sekitarnya. Kita langsung aja ke sistem integumen pada ikan mujair ini. Yang pertama adalah kulit pembungkus. Kulit pembungkusnya itu terdiri dari 2. Yang pertama epidermis yang pada bagian luar dan dermis pada bagian dalamnya. Lanjut ke yang kedua, itu adalah sisik. Sisik pada ikan mujair ini memiliki bentuk sisik stenoid, di mana ketika kita kelupas, pada bagian garis-garisnya terdapat sirkuli. Dan anuli. Dan pada bagian anteriornya terdapat radii. Dan pada bagian posterior terdapat rigi yang seperti ini. Oke. Kulit daerah yang ditutupi sisik ini itu adalah bagian linea lateralis. Di atas linea lateralis juga ditutupi, dan pada bagian bawah linea lateralis juga ditutupi oleh sisik. Jadi bisa dikatakan semua tubuh pada ikan ini ditutupi oleh sisik. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, adanya sirip. Bisa dikatakan ikan mujair ini memiliki sirip yang sempurna atau lengkap, di mana pada sirip ikan mujair ini terdapat sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Dan sirip pada ikan ini adanya jari-jari sirip yang mengeras, lemah mengeras, dan pada bagian sirip dadanya itu adalah bagian jari-jari sirip yang lemah. Oke.
Lanjut kita ke bagian keempat adalah warna. Warna pada bagian ikan mujair ini adalah warna hitam ke abu-abuan. Bisa dilihat. Nah, ini adalah sistem integumen pada ikan mujair. Sudah memotong ikannya, dan di sini kita dapat mengetahui sistem otot pada ikan mujair. Dapat dilihat tipe dari sistem ototnya adalah tipe Piscinae dan memiliki urat daging yang bergaris-garis seperti ini. Ya, dan bagian-bagian dari sistem ototnya, yang pertama ada epasial pada bagian punggung dan pada bagian bawahnya ada hepasial. Oke, dan di sini adalah supracarinalis. Di sini adalah mioseptum. Dan di sini red lateral muscle. Dan di bagian ini yang bulat, ini adalah vertebrae. Dan di bawah ini adalah infracarinalis. Jadi dari supracarinalis hingga ke vertebrae itu adalah epasial, bagian dari epasial. Sedangkan dari vertebrae sampai ke infracarinalis itu disebut hepasial. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amoy Teresia Simamora, NIM 19030236 dari kelompok 5 MSPB 2019. Sediakan ikan mujair, kemudian ukur tinggi, lebar, dan panjangnya menggunakan milimeter blok. Selanjutnya, dilakukan proses pembedahan pada ikan untuk melihat alat pernapasan tambahan pada ikan mujair. Pembedahan dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak organ-organ lainnya yang ada pada ikan. Klasifikasi ikan mujair menurut Kusuma Dewi 2015 ialah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Versiformes, famili Cichlidae, genus Oreochromis dengan spesies Oreochromis mozambicus. Ikan mujair memiliki bentuk tubuh pipi, ukuran sisik kecil-kecil dengan tipe sisik sisir atau stenoid. Warna tubuh diantaranya adalah abu-abu, hitam, dan coklat. Sistem pernapasan ikan pada umumnya berupa insang. Lengkung insang terdiri atas jaringan tulang rawan, dan di dalam lengkung insang terdapat 2 buah bangunan rigi-rigi yang berfungsi sebagai alat penyaring pernafasan. Di dalam lembar insang banyak mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang akan memudahkan proses pertukaran gas antara darah dan air. Pada ikan mujair, insangnya terdiri atas beberapa lembar. Masing-masing lembar insang terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang lengkung insang, filamen insang, dan tapis insang. Kapasitas adaptif ikan mujair terhadap salinitas yang berbeda tergantung pada fungsi osmoregulasi terhadap berbagai organ, terutama insang. Alat pernapasan tambahan ikan mujair berupa gelembung renang yang berjenis biostoton yang terletak di dekat saluran pencernaan. Sistem pernafasan pada ikan mujair berupa insang yang memiliki operkulum. Alat pernapasannya ialah insang dengan alat bantu pernapasan berupa gelembung renang. Perkenalkan, nama saya Amoy Teresia Simamora, NIM 19030236 dari kelompok 5 MSPB 2019. Identifikasi panjang dan tinggi ikan menggunakan kertas milimeter blok. Selanjutnya, kita melakukan pembedahan sama seperti pembedahan pada sistem pernafasan
ikan mujair. Pada waktu membelah, jangan sampai organ-organ dalam badan tergores oleh pisau ataupun gunting. Sistem pencernaan pada ikan memiliki beberapa variasi menyesuaikan objek yang biasa dimakan. Ikan mujair memiliki usus yang kecil memanjang dan berpola sirkuler. Panjang usus pada spesies Oreochromis sekitar 4 hingga 6 kali panjang tubuhnya. Pada perpanjangan tersebut, usus menyediakan permukaan yang luas untuk mencerna dan menyerap nutrien. Ikan mujair termasuk hewan omnivora, namun jika dilihat dari struktur ususnya yang memanjang, ikan mujair cenderung herbivora. Usus ikan yang bertipe herbivora cenderung mensekresikan enzim-enzim yang dapat mempercepat reaksi hidrolisis karbohidrat dan lemak seperti lipase dan maltase. Hal-hal yang perlu diamati pada sistem pencernaan ikan mujair ini ialah organ pencernaan ikan mujair itu sendiri, kemudian kelenjar pencernaan, selanjutnya ialah bentuk gigi, serta golongan ikan mujair itu. Organ-organ penyusun saluran pencernaan ikan mujair terdiri dari mulut, pangkal tenggorokan, kerongkongan, lambung, dan usus. Sistem kelenjar pencernaan terdiri atas hati, kemudian kantong empedu, dan juga pankreas. Ikan mujair atau Oreochromis mozambicus memiliki bentuk gigi filiform dan juga termasuk ikan omnivora yang cenderung ke herbivora. Pada proses pembedahan ikan mujair, sesudah diamati saluran pencernaan dari luar, kemudian kita keluarkan saluran pencernaannya dengan hati-hati sehingga tidak sampai putus. Kemudian kita pisahkan dan kita amati satu persatu. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못 Sebelum kita melihat video proses pemisahan antara kulit dan duri ikan sehingga menjadi sistem rangka pada ikan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari sistem rangka ikan. Rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada. Yang kedua yaitu fungsi sistem rangka ikan. Pertama, menegakkan tubuh. Kedua, menunjang organ ikan. Ketiga, melindungi organ ikan. Empat, tempat menempelnya urat daging ikan. 5. Tempat pembentukan darah merah. 6. Pada beberapa jenis ikan berperan dalam reproduksi.
ini kalian bisa bersihin, bisa timbul.